في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وما يضلل فأولئك هم الخاسرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di subuh pagi hari ini 13 Syawal 1443 Hijriah bersamaan dengan 14 Mei 2022, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suasana Idul Fitr masih terasa meskipun kualitas dan kuantitas ibadah kita menurun, tapi sisa-sisa semangat yang ada mudah-mudahan masih bisa menjadi dorongan untuk kembali istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mulai dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena tak punya waktu dan kesempatan untuk bersilaturahim ke rumah-rumah jamaah Masjid Al-Ikhlas. Paling tidak ucapan ini sebagai wasilah agar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dan kesalahan dapat dimaafkan. Suasana hati juga perlu dijaga karena terpaan binaan 30 hari bulan Ramadan mestinya bisa menjadi bekal yang kuat untuk kita istiqamah dalam ibadah. Puasa kita 30 hari, khatam Quran kita berkali-kali, zikir kita tak berhenti sekali. Tapi masuknya Syawal berubah, turunnya luar biasa karena semangat kita jebol karena 2 tahun terhalang silaturahim, puasa dan solat berjamaah terganggu. Tapi Ramadan ini luar biasa. Semangat iktikaf kita di bulan Ramadan juga luar biasa. Ternyata tak cukup jadi bekal untuk kita istiqamah di bulan Syawal yang sudah masuk pada hari ke-13. Itu nampak dari kehadiran kita di solat subuhnya. Karena memang untuk melihat kualitas solat berjamaah kita ini nengoknya di subuh saja. Karena kalau zuhur, asar, maghrib masih sibuk kita di jalan, yang baru pulang kerja dan lain sebagainya.
Jamaah yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup ini punya pasangan yang soleh dan solehah. Ada satu cerita unik yang mungkin bisa menjadi bekal untuk kita para suami, para orang tua, untuk bisa menjadi pendidik dan pembina yang luar biasa. Karena ternyata benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahatil jasadi kulluh wa idza fasadatil jasadi kulluh ala wahyal qalb. Dalam hati, dalam diri, dalam jiwa, dalam tubuh seorang manusia ada daging, yang daging itu apabila baik akan baiklah yang akan tampak dari ibadah dan perbuatannya. Begitu juga sebaliknya, ketika daging itu jelek, dia berpengaruh kepada perilaku, ucapan dan perbuatan. Ala wahyal qalb, yang kita kenal dengan hati. Cerita ini berkaitan dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu perjuangan beliau itu luar biasa bersama Rasulullah SAW. Di akhir masa hidupnya, ketika sedang sakit, dan ternyata sakitnya itu sakit terakhir. Ketika sedang sakit, Khadijah memanggil putrinya, wahai Fatimah. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, entah bahasa Melayu, ya kita persingkat ajalah ceritanya. Wahai Fatimah, tolong bunda sampaikan kepada ayahmu bahwasanya bunda ingin diizinkan untuk menggunakan sorban yang dipakai ayahmu itu, agar memudahkan bunda untuk menahan sakit, dan kalaupun bagian dari akhir kehidupan bunda, mudah-mudahan sorban itu bisa menjadi kafan. Apa kata Fatimah mendengar permintaan bundanya? Wahai bunda, bunda ajalah yang minta sama ayah. Fatimah segan. Rasulullah ada di kamarnya. Pembicaraan seorang istri, seorang ibu kepada anak, itu didengar oleh Rasulullah. Karena kan kamar Rasulullah ini kan dekat, kemudian ruangnya kecil kan, rumahnya tak macam rumah kita. Rumah kita besar, orang teriak dari depannya tak dengar di belakang. Rasulullah kan kecil, sekecil apapun pembicaraannya pasti kedengaran. Apa kata bundanya ketika mendengar jawaban dari Fatimah? Bunda ajalah yang minta sama ayah. Fatimah segan. Apa kata Khadijah? Wahai anakku, bunda malu sama ayahmu. Ini bahasa yang luar biasa. Ibu dan anak mencerminkan keluarga yang luar biasa. Kalau di kita mungkin apakah bahasanya seperti itu atau tidak, Karena yang kita tahu, pasangan kita ini entah dia suami, entah dia istri, jangankan minta izin, tak minta izin pun diambilnya, tak diizinkan pun dicolongnya. Luar biasa kan?
Khadijah minta izin dia dulu karena alasannya malu. Kita gimana kira-kira kalau suami menitip dompet sama istrinya? Subhanallah, mungkin diintip isinya ada berapa nih, dan lain sebagainya. Mendengar cerita ini, Rasulullah keluar dari kamarnya. Apa kata Rasulullah? Ya ummahatul mu'minin. Lihat manggilnya kan? Manggilnya beda. Ummahatul mu'minin. Kenapa panggilan itu ummahatul mu'minin? Karena ada beda antara istri Rasulullah dengan istri kita. Istri kita ini kalau kita ceraikan atau kita meninggal, istri kita ini boleh kahwin dengan orang lain. Tapi istri Rasulullah tak bisa. Kenapa? Karena isyaratnya sudah dimunculkan oleh Rasulullah, ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang beriman. Jadi ibu itu tak bisa, anak menikahi ibunya itu tak bisa, haram hukumnya. Jadi isyarat-isyarat ini penting dari lisan Rasulullah SAW. Ya ummahatul mu'minin, habis hartamu untuk menopang dakwahku. Hanya satu sorban, malu untuk minta. Bagaimana dengan kita? Istri kita di saat mereka berdiskusi, datang malaikat Jibril mendatangi keluarga ini. Apa pesan yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Rasulullah, ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada istrimu. Lihat bahasa Jibril, karena dia utusan dan wajib disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ada salam dari Allah untuk Khadijah radhiyallahu anha. Allah yang kirim salam, coba luar biasa. Kita dapat salam dari kawan, subhanallah, senang kali, luar biasa kita. Apalagi kalau sekalian dapat hadiah, dapat oleh-oleh. Kan kadang-kadang oleh-oleh tak ada pun kita pula yang ingatkan, jangan lupa oleh-oleh ya. Wahai Rasulullah, ada salam dari Allah untuk Khadijah. Ternyata salamnya tidak satu, ada yang kedua. Wahai Rasulullah, ada salam kedua dari Allah Subhanahu wa taala untuk istrimu Khadijah radhiyallahu anha. Salam yang kedua itu sampaikan kepada istrimu bahwa Khadijah sudah punya rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Mana kita sering lihat? Sering lihat mutiara atau sering lihat emas?
Kalau emas gampang lihatnya, mas-mas pun bisa juga. Siapa yang tahu mutiara? Di mana dapat mutiaranya? Nyari mutiara itu di mana? Hah? Dia berada di dalam kedalaman yang luar biasa dan di tempat yang luar biasa. Biasanya mutiara itu terbentuk karena masuknya pasir-pasir, air dan lumpur dalam kerang. Biasanya kerangnya pun bukan kerang biasa. Itu kerangnya kerang luar biasa yang susah didapat memang. Proses itu yang menjadikan isi kerang itu yang awalnya bisa dimakan, dia menjadi mutiara. Kenapa mutiara bahasa Allah? Karena mulianya hati Khadijah radhiyallahu anha. Kita temukan satu keunikan dari Khadijah itu, ternyata sampai sakitnya yang kita ceritakan itu, Khadijah ternyata tidak pernah meminta satu pun untuk dirinya kepada Rasulullah. Tak jumpa kita. Hebatnya luar biasa. Tak pernah dia minta kepada suaminya Rasulullah. Ya Rasulullah, minta make up. Ya Rasulullah, minta bedak. Ya Rasulullah, minta kalung. Ya Rasulullah, minta gelang. Ya Rasulullah, minta duit. Ternyata tak pernah. Tak pernah sekalipun selama hidupnya bersama Rasulullah, tak pernah untuk minta untuk dirinya sebagai istri, tak pernah. Itu hebatnya. Dan tak pernah membuka rahasianya kepada siapapun. Oleh sebab itu Allah menggambarkan Khadijah ini seperti mutiara. Makanya diganti oleh Allah hebatnya istrinya, hatinya itu dengan surga yang terbuat dari mutiara. Itu kisah yang luar biasa. Kisahnya tak panjang, simple, pendek, tapi maknanya besar dan luar biasa buat kita. Bagaimana cara Rasulullah mendidik keluarga, macam mana Khadijah sebagai istri membina rumah tangganya dengan putrinya yang luar biasa. Itu menjadi bekal buat kita. Saya kira itu menjadi gambaran lah macam mana sebenarnya kita membina keluarga. Itu gambaran. Karena memang hidup kita di dunia ini kan cuma proses saja, jalan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Rasulullah memberikan sorbannya, kemudian dipakailah untuk Khadijah menutupi tubuhnya yang punya pengaruh luar biasa ternyata. Kenapa? Karena sorban Rasulullah itu sering digunakan untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata bisa mengurangi rasa sakit yang dialami oleh Khadijah. Dan setelah itu ternyata mengakhiri hidupnya, dan Rasulullah rela memberikan sorbannya itu untuk menjadi kapannya Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa. Mari kita lihat macam mana kita membina keluarga kita. Istri yang punya istri satu, yang punya istri dua, punya istri tiga, yang punya istri empat. Saya kira itu luar biasa. Mari kita camkan untuk diri kita macam mana kita ngurus istri. Satu hari berapa kali istri kita minta sesuatu dan lain sebagainya. Minimal urusan dunia atau urusan untuk pribadinya. Apa bekal yang kita titip untuk istri kita? Rasulullah ingatkan kita lewat hadisnya, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini kesenangan,
Dan kesenangan terbaik itu ya wanita yang solehah. Wanita yang solehah itu terbentuk dengan binaan dari pasangan yang luar biasa. Maka ada ayat dalam Al-Quran, al-mu'minuna lil-mu'minat, at-tayyibuna lit-tayyibat. Pasangan yang luar biasa. Jadi tak cukup hanya berbekal satu pasangan yang soleh. Dia mesti punya hubungan yang luar biasa. Maka bahasa Al-Quran menggambarkan pasangan itu ashir. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al-mu'asyarah. Muasyarah itu komunikasi suami istri, perilaku suami istri, hubungan suami istri itu luar biasa gambarannya. Makanya muncul yang namanya mawaddah warahmah. Memang harus dibina, tak disanda. Kita lihat anak-anak kita, contoh yang baring-baring di masjid. Ini berat membina. Pak Ketua 3 sekali dibawanya. Kita satu pun tak bisa. Apakah menjadi jaminan? Tidak pasti. Tapi paling tidak usaha sudah ada. Usaha sudah ada. Padahal Khadijah itu orang kaya loh. Khadijah itu orang kaya, pengusaha sukses. Zaman hidupnya tak ada yang menandingi usahanya, tak ada. Dan memang dapat orang yang jujur. Rasulullah sebagai pemuda ketika menjadi amil, pembawa barangnya Khadijah untuk dijual pun luar biasa. Memberikan pelajaran kepada kita tentang bisnis. Kan kita pernah dengar suatu ketika Rasulullah ke pasar di Madinah itu. Ada yang bilang salah satu pasar namanya Pasar Ukaz. Rasulullah datang ke pasar, dia lihat ada tumpukan kurma. Dia masukin aja tangannya di bawah itu. Dalam tumpukan kurma yang dijual. Kan biasanya kalau orang jual kurma kan ditumpuk aja tuh. Tak seperti yang kita beli. Kalau yang kita beli ini kan bukan di pasar, yang udah di kotak-kotak itu kan. Kalau di pasar itu sampai sekarang masih modelnya model dulu. Jual kurma itu ya ditumpuk aja. Rasulullah masukkan tangannya. Ternyata yang dirasakan oleh Rasul itu ada yang basah di bawah itu. Rasulullah hanya mengucapkan, afala tad'una fawq ala ayakuna an-nasa yanzurun. Kenapa engkau tak letakkan di atas saja biar dilihat oleh para pembeli? Kata yang jual, kemarin sempat kena tempias hujan Rasulullah. Ya mungkin dia mau menyelamatkan barangnya itu, jadi ditutup yang tidak baiknya, tapi yang diperlihatkan yang baiknya. Nah, kita lihat bisnis kita lah sekarang, yang punya bisnis yang ya paling tidak yang di pasar kan. Ikan dah 3 hari dibilang baru datang. Ya mungkin baru datang dari gudang aja mungkin kan. Buah yang sudah sepekan masih baru, padahal kelihatan barunya karena kena semprot aja. Belum lagi yang lainnya coba. Tapi kan Rasulullah tak mengajarkan seperti itu. Oleh sebab itu terbinalah keluarganya, keluarga yang luar biasa coba. Kejujurannya luar biasa, sifatnya luar biasa. Dan kenapa? Karena dalam hidupnya tak pernah ada satu yang haram masuk dalam ketubuh mereka. Rasulullah, istrinya dan anaknya. Macam mana dengan kita? Kita bisnis kita ini udah pingin cepat laku, pingin besar lagi untungnya kan? Luar biasa. Nah, ini satu pelajaran buat kita tentang yang namanya kehidupan. Jadi untuk membina keluarga yang sakinah, yang selalu terngiang-ngiang di telinga kita ini memang perlu usaha yang luar biasa. Salah satunya adalah makanan itu. Jadi untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, ahli ibadah dan lain sebagainya, memang ya kita harus bisa menjaga supaya tidak ada hal-hal yang negatif
apalagi yang haram masuk ke dalam rumah. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan ternyata diikuti oleh sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu pelajaran sebenarnya buat kita nih. Nah, kita ditempa selama Ramadan. Gunanya untuk apa? Untuk 11 bulan ke depan. Dimulailah bulan Syawal. Satu yang luar biasa. Makanya Syawal ini sebenarnya kan kalau bahasa bakunya Syawal. Syawal itu meningkat artinya. Ya, mestinya kan ibadah kita meningkat mestinya ya. Kalau kemarin Ramadan berapa kali kita khatam? Wah, ada yang sekali, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali kan? Kalau selama Ramadan kita bisa mengkhatamkan sekali, ya karena Syawal ini meningkat, mestinya ya di Syawal ini 2 kali khatamnya. Kalau kemarin Ramadan bisa 5 kali khatam, Syawal ini 10 kali khatam. Kalau kemarin zikir kita Masya Allah 10 menit, 20 menit, ya dikali 2 lah sekarang untuk Syawal ini. Makanya bahasanya itu kenapa hadis Rasulullah Ramadan itu disambung dengan Syawal. Man shoma Ramadan wa atba'u sitta min Syawal kana ka siyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan dan puasa 6 Syawal, kana ka siyamid dahr, seperti dia puasa 1 tahun. Karena memang antara hadis sama ayat itu biasanya nyambung dia. Banyak yang nyambung. Cuma kita kadang-kadang kita tak pandai nyambung. Sehingga kadang-kadang kita berasumsi, oh, ayat ini tak cocok sama hadis ini Ustaz. Hadis ini sama hadis ini tak cocok Ustaz. Berlawan dia Ustaz. Kita nengoknya berlawan, padahal enggak kan? Kenapa? Karena kita tak pandai nyambungnya. Maka ulama bisa dia membuat analognya itu bisa nyambung antara Ramadan dengan Syawal, seakan-akan puasa kita itu satu tahun. Kenapa? Karena berdasarkan ayat Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang melakukan satu kebaikan yang disebut dengan hasanah, dia akan dibalas dengan 10 kebaikan. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha, sedangkan yang berbuat satu kejelekan, dia akan dihitung dengan satu kejelekan saja. Wa hum la yuzlamun, dan dia tidak dizalimi, tidak mendapatkan kezaliman dari Allah Subhanahu. Ternyata dihitung-hitungnya bisa kok. Kita puasa Ramadan 30 hari. Kalau 1 hari dikasih kebaikan 10, 30 kali 10 berapa coba? Kan 300. Nah, ditambah yang Syawal 6 hari, 6 kali 10 kan 60. 300 tambah 60, 360 hari. 1 tahun berapa hari? 365. Makanya ada yang protes, Ustaz, itu kalkulasinya salah Ustaz, mestinya 360 hari katanya. Tapi ada yang punya argumentasi bagus, alasannya betul. Kalau hitungan hari 1 tahun itu 360 hari. Tapi kenapa hadis itu hanya cukup, ayat dan hadis itu hanya menghitungnya itu cuma sampai 360 hari? Karena dalam 1 tahun ada 5 hari yang tak boleh orang berpuasa, hukumnya haram. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 3 hari Tasyrik, 11, 12, 13. Jadi betul kan? Jadi puasa kita 30 hari dengan 6 hari Syawal itu setara dengan 360 hari. Ada yang pernah puasa 360 hari? Tak ada kita 30 hari. Kalaupun ada yang puasa Daud 1 tahun cuma dapat setengah dari 360 hari. Berarti berapa? 180 hari ya? 180 hari aja. Tapi orang yang sudah puasa Ramadan 30 hari tambah 6 hari aja. Bersyukur yang sudah selesai, bersabar bagi yang sedang melakukan, karena kue itu udah nunggu dia. Tantangannya luar biasa, udah datang dia.
Berusaha bagi yang belum melakukan. Kenapa? Karena kita masih punya 16 hari. Sayang kalau tak diambil. Kenapa? Ini spesial. Ini spesial untuk umat Nabi Muhammad saja. Makanya kita ni jadi umat Nabi Muhammad ni istimewa kita. Banyak yang spesial untuk kita. Ibadahnya sedikit tapi nilainya luar biasa. Sama dengan kita bersedekah itu kan. Kita punya duit 100 ribu. Biasanya kalau punya duit 100 ribu, kalau ada kotak infak lewat, dari tadi tak nampak kotak lewat ya. Lagi libur dia, cuti balik kampung. Kalau ada duit 100 ribu, biasanya yang kita keluarkan untuk infak berapa? Berapa kira-kira? 10% aja lah ya, 10 ribu. Mana gede 10 ribu apa yang 90 ribu? Ya kalau hitungan manusia pasti besar yang 90 lah. Berarti kalau kita bilang, kalau ada orang tanya, Pak, mana yang besar 90 apa yang 10? Ada yang jawab yang besar 10, Ustaz, itu salah matematikanya. Berarti kemarin waktu SD tak lulus tu matematikanya, merah lah. Karena hitungan yang betul tu mesti 90 lebih besar dari 10. Itu kalau ngitung matematika. Tapi kalau kita bicara ibadah, bicara pahala, bicara kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, nah kita mesti klaim 10 itu lebih besar dari 90. Ayatnya kan ada, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Itu dia. 10 ribu kan, kita sedekahkan, dah dapat 7. Dari setiap yang 7 itu, 1 sampai 7 itu, 1 itu ada 100 di situ dia. Ada 700 sudah dapat kan? Nah 700 dengan 90 mana banyak? Pasti banyak 700. Itu baru. Kenapa? Karena di situ ada komanya itu. Ada tambahan ujungnya oleh Allah. Adha'afan mudha'afa. Adha'af sama mudha'afa itu apa bahasa Arabnya itu? Mana guru bahasa Arab? Berlipat-lipat. Jadi sekarang mau dilipat berapa ini? Terserah kita. Berasumsinya boleh. Oh, saya lipat 10 kali Pak. Berarti 700 kali 10. Berapa jadinya? Oh, 7.000. Orang kita tak mau kalah. Saya enggak mau 100. Saya mau 1.000 katanya lipatnya. Nah, 700 kali 1.000 berapa? Banyak enggak? Banyak. Makanya bahasa Allah tu adha'afa mudha'afa itu tidak ada angkanya. Sengaja tak dimunculkan angkanya. Kenapa? Terserah kita mau berlipatnya berapa. Kenapa? Karena Allah melihat husnuzon kita itu, prasangka baik kita kepada Allah. Jadi kalau kita lipat banyak, ya akan banyak dia. Tapi kalau kita lipatnya sikit, ya sedikit lah dia jadi lipatnya. Makanya orang kita suka bersedekah itu duitnya kecil tapi dilipat-lipat. Biar dah tak nampak kan. 10.000 dilipat-lipat kecil, tak nampak masuk. Itulah sebabnya juga akhirnya dulu, zaman-zaman orang tua kita dulu, ada istilah, ya kecil enggak apa-apa, yang penting ikhlas. Tak berlaku lagi sekarang. Sekarang itu ikhlas yang besar. Besar banyak ikhlas. Ya tak berlaku lagi yang dulu. Sekarang kita zaman digital kok. Sebentar lagi TV analog hilang kan? Ya, begitu juga dengan ibadah. Jadi jangan pernah takut bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini akan mendapatkan kecil. Enggak. Tergantung kitanya sekarang kepada Allah. Berapa kita mau, Allah akan kasih. Itu aja. Mau 1.000 Allah kasih 1.000. Mau 10.000 Allah kasih 10.000. Yang penting sekarang macam mana kita tunjukkan bahwasanya kita masih istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting buat kita tu.
Bapa dan Ibu yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, saya kira cerita ini yang perlu kita dalami, kita ulang kembali cerita tentang Rasulullah ini. Macam mana bisa terbentuk seperti itu yang luar biasa. Kalau Khadijah dengan hatinya yang bersih, tak pernah terucap kalimat yang, ya kalau kita suami dah sering lah mungkin ya dengar ucapan istri kita itu yang bikin kuping ni panas. Begitu juga kita sebaliknya, sebagai suami pening telinga istri kita dengar ocehan kita sebagai suami, tapi tidak dengan mereka. Rasulullah dan istrinya itu luar biasa bahasanya. Nah itu, jadi memang hidup rumah tangga ini perlu tenang dia. Ada masalah, tak ada masalah, ya tetap tenang meresponnya itu supaya tidak terjadi tengkar antara pasangan. Itu dulu yang harus kita penuhi supaya dalam kehidupan rumah tangga itu tuh luar biasa perjalanannya. Memang perlu banyak bereksperimen kita ini dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Saya kira itu ya pesan buat kita ke depan dengan terpaan dan binaan Ramadan yang kita kenal dengan Syahrut Tarbiyah. Bulan Tarbiyah itu ya jangan hilang hanya karena Syawal, tapi kalau bisa tetap meningkat. Dan yang terakhir pesan, jangan pernah lewatkan puasa 6 Syawal, karena dia spesial buat kita yang disediakan Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Masih punya waktu 16 hari, silakan yang belum bisa dimulai. Ya mumpung keluarga masih ngumpul, karena belum balik anak yang balik ke Batam belum balik pondok pesantren, ya puasa bersama itu lebih baik buat kita semua. Saya kira itu dari saya untuk pesan-pesan buat kita semua, terutama buat saya lah, karena kita sama-sama membina rumah tangga, kita punya istri, kita punya anak. Ya mudah-mudahan usaha dan niat kita ini Allah dengar, Allah lihat, Allah saksikan, dan ya tak ada lain harapan kita, semoga Allah meridai apa yang kita lakukan dan kita redha pula dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanya? Tak usah tanya lah tak ada yang sulit kok. Ya, paling berat aja untuk memulai itu aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون